Selamat datang di Jepara, sebuah kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Dikenal dengan sebutan Kota Ukir, Jepara menyimpan kekayaan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jepara tidak hanya terkenal dengan keindahan ukirannya, tetapi juga dengan masyarakatnya yang pekerja keras dan memiliki beragam mata pencaharian. Namun, di balik keberagaman dan potensi yang dimiliki, sebagian masyarakat masih membutuhkan uluran tangan. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Disinilah peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara hadir, sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Basnas berupaya membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Kantor Basnas Kabupaten Jepara terletak di Jalan Ki Mangun-Sarkoro, Panggang 3 Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Basnas Kabupaten Jepara memiliki visi dan misi yang mulia sebagai berikut. Prioritas program Basnas Kabupaten Jepara yaitu Juara Jepara Pintar, Jepara Makmur, Jepara Sehat, Jepara Takwa, dan Jepara Peduli. Saya menerima bantuan pada Januari 2024. Bantuan berupa pembangunan rumah. Perasaan saya senang karena dapat dibantu. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi saya. Sebelumnya rumah saya kayu, ubin saya masih plaster semen. Sekarang rumah saya sudah berdinding dan berkeramik. Saya ucapkan terima kasih kepada Muzaki dan Basnas Jepara atas bantuan yang telah diberikan. Menjadi bukit berkah untuk para Muzaki, Tuhan kan melindungi. Saya Ibu Sumiati, RT 8, RW 3, di Ujung Batu, punya warung, julukannya Mbok Sun, sekitar kantor Perusda sama pajak depannya. Kapan jenengan menerima bantuan dari Basnas? Bulan Agustus, terus 2024. Dan bantuannya niku berupa nopo? Tremos nasi, tremos es, tremos air hangat, terus apa itu loh apa sebenarnya kompor sak kumplite, terus sama dandan. Perasaan panjenengan setelah mendapatkan bantuan, perasaannya gimana Bu? Senang sekali, sangat senang sekali. Berterima kasih sama Basnas Jepara, berguna di warung. Terima kasih sangat. Perbedaan sebelum mendapat bantuan dan setelahnya berbeda. Ya berbeda sekali. Mau beli dong nggak sido, uangnya buat yang lain. Sangat bermanfaat di warungnya Mbok Sum. Terima kasih banget. Ucapan terima kasih Bu kepada Muzaki dan Basnas. Terima kasih untuk Pak Muzaki di Basnas. Terima kasih banget. Semoga lancar, semoga sehat, semoga langgeng. Saya menerima bantuannya, terima kasih banget ya Pak untuk bantuannya, bermanfaat di warungnya Mbok Sum. Makasih banget, makasih saestu, makasih banget ya Pak untuk bantuannya.
berkaitan dengan zakat dan infak sedekah zakat. Untuk saya sendiri selama ini memang saya tasarufkan zakat saya ke Basnas di tiap tahun. Sama sekali saya zakat lewat Basnas, nanti biar keluar di Basnas. Zakat di wilayah desa kami itu memang selama ini ada dan banyak untuk ditasarkan ke warga di desa olahan, khususnya yang membutuhkan. Harapan saya memang penggunaan zakat infak sedekah bisa optimal kita salurkan ke Basnas juga. Setelah dari Basnas nanti penyalurannya kita berikan ke warga ataupun penerima manfaat zakat atau yang benar. Harapannya saya Kabupaten Jepara saya acungi jempol 2. Bahkan kita bisa acungi jempol, kalau memang jempol jari saya ini ada 5, saya acungi 5. Kalau ada 10 saya acungi 10. Ini saya kasih jempol 2. Bagaimana wujud mitra dinas dengan kerjasama antara kerjasama antara dinas dan Basnas bagus sekali. Terus nggak ada kendala sama sekali. Bahkan malah melebihi kuota yang ditargetkan dari Basnas. mana himpunan zakat infak sedekah dan dinas ini sudah optimal atau belum, atau kalau belum optimal apa kendala dari Kalau selama ini di dinas seperti masalah Basnas zakat itu lancar, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada bahkan kerjasama yang bagus antara dinas dan kesan untuk dinas, kesan dari dinas ini dan Basnas itu bagaimana? Kesannya kesan dinas untuk Basnas lebih apa ya, lebih maju dan lebih mengedepankan kepentingan Basnas. Dan kemarin kalau kita dari dinas kita itu sudah setiap bulan Ramadan atau 1 tahun sekali itu pihak dinas mendapatkan 30%-nya dari setoran dikembalikan ke dinas, dan dinas untuk saudara-saudara yang dipotong per bulannya itu diimpun, dibagikan untuk lebaran ini. Dan tidak ada kesulitan atau tersebut ya Pak? Oh, nggak ada. Yang selanjutnya, adakah pesan dan harapan agar Basnas ini lebih baik lagi Pak dari dinas? Semoga kedepannya Basnas lebih maju lagi dan lebih terbuka dan oke lah. Jadi Basnas memang ada beberapa kegiatan yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi prinsipnya Basnas di sini kan seperti lembaga sosial ya, lembaga sosial. Kebetulan salah satu yang sering kita kerjasamakan itu adalah tentang penanganan stunting. Stunting di mana Basnas banyak berkontribusi terhadap pencegahan stunting baru dan penanganan pada anak-anak yang
ini di tahun 2025 pun kami mengajukan Basnas sebagai anak asuh atau bapak asuh anak stunting. Saya mengajukan 5 anak yang perlu didampingi sehingga tidak terjadi stunting. Jadi anak-anak yang berisiko stunting kita dampingi dengan biaya Basnas cukup tinggi biayanya, karena rata-rata per anak sehari 15.000 selama 2 tahun. Kalau anak 5 berarti seharinya 75.000, sehingga kalau sebulan kurang lebih 450.000 kali 2 tahun, cukup banyak itu. Nanti kita usulkan ke Basnas. Kami kemarin bertemu dengan beberapa pengurus Basnas, intinya Basnas pun mendukung program yang kami ajukan. Itu Pak. Maaf Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penghimpunan zakat, infak, sedekah antara kantor Bapak ini dengan Basnas? Apakah sudah optimal atau belum? Terima kasih Mbak. Untuk Basnas memang kita semua pegawai negeri dipotong ya Mbak ya. Dipotong untuk iuran Basnas setiap bulan. Jadi kita sudah setor sistem setiap bulan, kita sudah setor ke Basnas. Insya Allah kita sudah maksimal. Tapi pendapatan kita memang nggak begitu besar karena karyawan kita juga hanya sedikit. Jika kalau dinas di kesehatan, mungkin dinas di sekolah itu kan karyawan besar. Gitu. Tapi prinsipnya kami sudah berkontribusi penuh terhadap kegiatan Basnas. Karena Basnas ini merupakan lembaga yang betul-betul bermanfaat kepada masyarakat, baik di sisi kesehatan, sisi pendidikan, untuk masyarakat umat. Mungkin bisa diberikan Pak kesannya Bapak terkait kinerja Basnas selama ini? Terima kasih. Terus Basnas saya lihat tidak hanya di bidang kesehatan. Kalau sudah bidang kesehatan baik, seperti saya sampaikan tadi, kontribusi untuk penanganan stunting tinggi. Untuk penanganan masalah-masalah yang ada di luar pun, di kesehatan, di pendidikan, itu kontribusinya banyak. Bila mana ada kasus-kasus yang membutuhkan pembiayaan, misalnya UMKM pun, kontribusi Basnas bagus. Ya, jadi kinerjanya menurut kami baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ini Bapak mohon maaf untuk diberikan pesan dan harapannya untuk Basnas ke depan. Terima kasih. Untuk Basnas ke depan, untuk teman-teman dari yang wajib zakat, infak dan sedekah, Basnasnya kami harap untuk semua yang merasa berkewajiban untuk tetap melaksanakan Basnasnya atau sebagai iurannya atau sebagai zakatnya, itu tetap dilaksanakan. Kemudian dari Basnasnya yang sudah terstruktur dengan baik, pola kerja yang sudah baik akan dipertahankan dan ditingkatkan demi kemasyarakatan umat, khususnya Basnas Jepara. Kami tim Basnas Kabupaten Jepara mengajak Bapak Ibu untuk menyalurkan zakat dan infak melalui Basnas Kabupaten Jepara untuk membantu saudara-saudara kita yang masih kekurangan melalui nomor rekening atau menghubungi nomor berikut ini. Bahkan zakat dan infak bisa disetorkan secara langsung ke kantor Basnas Kabupaten Jepara.